Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini teman-teman bertemu kembali dengan Ustazah Lia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Lia izin memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, selanjutnya Ustazah Lia izin mengingatkan pijakan atau aturan terlebih dahulu. Ketika teman-teman belajar bersama Ustazah Lia, tentunya ada beberapa aturan atau pijakan yang harus teman-teman ikuti. Nah, yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran dari awal hingga tuntas. Yang kedua, pastikan teman-teman fokus mendengarkan informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga, pastikan teman-teman merapikan kembali alat-alat yang sudah teman-teman gunakan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Nah, di sana di layar teman-teman sudah ada pengertian atau ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang lingkungan. Di sana dijelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Karena Allah sudah menciptakan alam ini dengan sangat amat sempurna. Nah, untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan makhluknya yang ada di muka bumi ini. Siapa makhluk yang ada di muka bumi? Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, selanjutnya Ustazah Lia akan membahas mengenai lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam pendidikan formal. Kemudian, lingkungan sekolah ini meliputi lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial, dan lingkungan akademisi. Apakah teman-teman tahu apa itu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan akademisi? Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, lingkungan fisik sekolah. Nah, lingkungan fisik sekolah ini adalah sarana dan prasarana belajar teman-teman di sekolah. Kemudian yang kedua itu lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini menyangkut hubungan siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan guru dengan guru. Selanjutnya yang ketiga, lingkungan akademisi. Nah, lingkungan akademisi ini suasana sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya teman-teman lakukan di sekolah, seperti tahfiz, kemudian robotik, dan kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Kemudian, permainan yang dapat dilakukan di sekolah diantaranya bermain petak umpet, bermain egrang, bermain galasin, lalu bermain ular tangga, dan masih banyak permainan yang lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai kata tanya dan kalimat tanya. Apakah teman-teman tahu apa itu kata tanya dan kalimat tanya? Kita bahas satu persatu ya. Nah,
Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Kemudian apa itu kalimat tanya? Di tema yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada orang lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari orang yang ditanya. Nah, di dalam kata tanya ini dalam bahasa Indonesia terbagi atas 7 jenis. Apa saja ya 7 jenis itu? Yang pertama yaitu kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini fungsinya untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Nah, biasanya jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa ini adalah jenis atau benda, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, kata tanya siapa. Nah, fungsinya ini adalah untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Nah, biasanya jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa ini adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini fungsinya untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai harga, satuan, dan waktu. Nah, biasanya jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya berapa ini adalah banyak atau jumlah sesuatu tentang sesuatu hal yang ditanyakan. Nah, kemudian yang keempat yaitu kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini fungsinya untuk menanyakan waktu. Nah, biasanya jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan ini adalah waktu kejadian yang berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana ini fungsinya untuk menanyakan keterangan tempat. Nah, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya di mana ini adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi. Dan kemudian kata tanya yang keenam yaitu mengapa. Nah, fungsinya dari kata tanya mengapa ini adalah untuk menanyakan sebab atau alasan perbuatan. Nah, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa ini adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, biasanya ditandai dengan pemakaian kata hubung seperti karena dan atau sebab. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh yaitu kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini fungsinya untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal dan cara. Nah, biasanya jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana ini adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Nah, selanjutnya kita perhatikan teks cerita yang ada di layar teman-teman mengenai bermain di halaman sekolah. Nah, Ustazah Lia izin membacakan ceritanya ya. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran.
banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Siti, Mei dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan, teman lainnya memutar dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, setelah tadi kita membaca mengenai teks bermain di halaman sekolah ini, selanjutnya kita coba akan membuat kalimat tanya berdasarkan cerita atau teks yang tadi kita sudah bacakan ya teman-teman. Nah, contoh kalimat tanya untuk bacaan di samping itu yang sudah tadi kita baca bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan membuat kalimat tanya dari kata tanya apa. Nah, kalimat tanyanya di sana yang berwarna merah. Apa yang dilakukan oleh siswa kelas 2? Nah, kita cari jawabannya. Jawabannya yang ada di dalam teks itu adalah bermain yang ada di garis berwarna merah. Nah, kemudian kita cari atau kita buat lagi kata tanya yang kedua, yaitu apa. Kalimat tanyanya berbunyi, siapa yang mendapat giliran melompat? Nah, jawabannya itu Mei. Di sana sudah ada garis berwarna kuning. Mei mendapat giliran melompat. Kemudian yang ketiga, kata tanyanya yaitu berapa. Nah, kalimat tanyanya, berapa banyak kelereng di dalam lingkaran? Jawabannya adalah 6 butir yang bergaris berwarna hijau, sama seperti pertanyaannya yang berwarna hijau. Kemudian yang keempat, kata tanya kapan dan kalimatnya, kapan siswa kelas 2 bermain di lapangan? Jawabannya adalah waktu istirahat tiba yang garis berwarna biru, sama seperti pertanyaannya yang menggunakan warna biru. Kemudian yang kelima, kata tanya di mana. Kalimat tanyanya, di mana siswa kelas 2 bermain? Jawabannya yaitu di halaman sekolah yang garis berwarna ungu, sama seperti pertanyaannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, bagaimana cara Siti dan Mei memainkan lompat tali? Di sana kata tanyanya bagaimana, dan jawabannya itu Siti memutar tali dari sebelah kanan, teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri, dan Mei yang melompatnya. Nah, jawabannya itu yang bergaris berwarna hitam, sama seperti pertanyaannya yang berwarna hitam. Nah, selanjutnya Ustazah Lia akan menginformasikan mengenai proyek kita. Nah, yang pertama, teman-teman akan membaca teks cerita yang nanti akan dikirimkan melalui Google Classroom oleh Ustazah Lia. Kemudian yang kedua, teman-teman membuat kata tanya berdasarkan teks yang teman-teman sudah baca. Nah, jadi nanti setelah teman-teman membaca teksnya yang akan Ustazah Lia kirimkan ke Google Classroom, lalu teman-teman membuat kata tanyanya berdasarkan teks cerita yang teman-teman sudah baca. Kemudian yang ketiga, setelah teman-teman membuat kata tanyanya, teman-teman menjawab juga pertanyaan yang teman-teman buat berdasarkan teks cerita yang sudah dibaca. Nah, contohnya itu seperti yang tadi sudah kita kerjakan di slide sebelumnya. Boleh teman-teman menontonnya kembali jika teman-teman lupa. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita tadi sudah mempelajari mengenai kata tanya dan kalimat tanya. Nah, kata tanya ini adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya. Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan. Nah, kata tanya ini terbagi atas 7 jenis, yaitu apa, siapa, berapa,
kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi ada 7 jenis. Nah, manfaat dari pembelajaran ini yaitu kita dapat memudahkan dalam mendapatkan informasi atau alasan dari suatu peristiwa yang terjadi dengan bertanya menggunakan 7 kata. Apa, siapa, berapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah tuntas. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Ustazah Lia izin tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.